Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rizal, mahasiswa PPJ tahap 1 dengan nomor induk mahasiswa 2598028807 dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Saya mengajar di Prodi Fisika di MA Yakin Kumonda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segar ya? Iya. Oke, semuanya. Apakah ada yang tidak hadir? Semuanya hadir ya? Hadir. Nanti semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita belajar, kita mainkan lagu Indonesia Raya dulu ya. Masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tapi semuanya sudah paham ya kaitan dengan materi yang minggu kemarin. Sekarang kita akan masuk di materi yang insya Allah materi ini tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Materinya sangat familiar yang berkaitan dengan kira-kira gerak lurus. Ada yang tahu apa itu gerak lurus? Gerak itu artinya bergerak. Kalau bergerak itu disebut bergerak apabila ada posisi. Kira-kira kalian kali ini saat ini apakah bisa dikatakan bergerak atau tidak? Dikatakan bergerak apabila pindah dari posisi satu ke posisi lain. Oke, tujuan kita belajar pada pagi hari ini adalah kita mampu menjelaskan nanti apa itu gerak lurus. Namanya gerak lurus bergerak dan gerak lurus berubah. Diingat ya, atau mau dicatat? Mau dicatat atau mau diingat? Diingat ya. Oke, kemudian nanti kita juga menganalisis grafik posisi waktu dan kecepatan dan waktu. Posisi dan waktu serta kecepatan dan waktu. Kita akan menganalisis. Kalau dari rumah ke sekolah menggunakan apa? Motor. Apakah jalannya lurus atau tidak? Tidak. Yang dikatakan lurus itu ketika tidak ada belokan. Kalau ada belokan itu disebut bukan gerak lurus. Oke, ingat ya. Yang mana namanya gerak lurus dan gerak yang tidak lurus. Nanti juga kita akan belajar kaitan dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Mana yang beraturan dan mana yang tidak beraturan. Oleh karena itu kita akan masuk di materi pelajaran. Tapi sebelum masuk, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Berarti semua siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Kita akan masuk di materi pelajaran. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kakak di channel Tulis. Kali ini kita akan mempelajari materi gerak lurus pada bahasan posisi, jarak, dan perpindahan. Kita mulai. Sebelum masuk ke materi bahasan kali ini, kita ingin memaparkan garis besar dari apa aja yang bakal teman-teman pelajari di materi ini. Jadi, di gerak lurus ini, sebelum teman-teman mempelajari jenis-jenis gerak lurus,
Pertama, teman-teman mesti kenal dulu dengan besaran-besaran pada graf lurus. Nah, besaran-besaran fisika yang teman-teman akan pelajari pada graf lurus ini antara lain posisi, perpindahan, jarak, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Nah, kemudian setelah teman-teman kenal dengan besaran-besaran tersebut, baru kita akan pelajari jenis-jenis graf lurus. Graf lurus itu seperti apa aja sih adanya? Ada graf lurus beraturan yang biasa disingkat dengan GLB. Nah, selain GLB, kemudian selanjutnya ada juga graf lurus berubah beraturan yang biasa disingkat dengan GLBB. Akan fokus dulu ke beberapa buah besaran-besaran pada graf lurus yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita langsung aja masuk ke besaran yang pertama. Besaran yang pertama adalah posisi. Posisi didefinisikan sebagai kedudukan suatu benda terhadap acuan tertentu. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini. Misal ada seorang bapak guru yang lagi menjelaskan materi di depan papan tulis. Nah, bapak guru ini berada di jarak 1,5 meter dari ujung kiri papan tulis dan 2,5 meter dari ujung kanan papan tulis. Nah, kalau kita mau menyatakan posisi bapak guru ini, maka pertama kita perlu acuan buat pengukuran posisinya. Jadi posisinya bisa 1,5 meter atau 2,5 meter, tergantung acuannya. Misal acuannya adalah lantai di bawah ujung kiri papan tulis ini. Nah, ini kita akan jadikan acuan. Kemudian agar lebih jelas kita akan gunakan diagram kartesian satu dimensi. Jadi sumbu X aja adanya. Nah, seperti ini. Yang tadi titik acuan tersebut lantai di bawah ujung kiri papan tulis itu kita nyatakan sebagai titik nolnya. Jadi posisi bapak guru ini seperti yang terlihat di diagram kartesian, dia berada di sini nih. Kita bisa tuliskan posisinya X sama dengan positif ya. Untuk nilai positif, positifnya boleh ditulis atau enggak di plus 1,5 meter. Artinya kalau tanda positif berada di sebelah kanan dari acuan tadi ya, dari lantai ujung kiri bawah papan tulis, acuan sejauh 1,5 meter. Kemudian gimana misalnya kalau kita ganti nih acuannya? Acuannya adalah lantai di bawah ujung kanan papan tulis. Jadi titik nolnya nah berpindah ke sini. Jadi posisi orang ini ya di sini. Dari diagram kartesian tersebut nilainya adalah X sama dengan minus 2,5 meter. Ini artinya minus itu berarti ada di sebelah kiri dari acuan sejauh lebih. Nah, jadi sekarang penulisan posisinya adalah si kepala bapak guru ini dari sumbu X adalah plus 1,5 meter dengan sumbu Y kita tulis posisinya di plus 1,5 meter juga. Nah, ini adalah posisi kepala bapak guru diukur dari lantai di bawah ujung kiri papan tulis. Kalau udah ketemu X dan Y-nya, biasanya kalau kita menyatakan posisi pada diagram kartesian, kita akan nyatakan dengan koordinat X, Y. Jadi kita tulis 1,5, 1,5 meter. Jadi ini penentuan posisi untuk dua dimensi ya, dengan menggunakan dua sumbu pada diagram kartesian. Nah, kemudian setelah kita kenal dengan besaran posisi, sekarang kita beranjak nih ke besaran yang berikutnya, yaitu besaran perpindahan. Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi dari suatu objek. Nah, misalkan pada mulanya seseorang berada di sini nih. Oke, kita nyatakan aja posisinya terhadap tengah kotak tersebut ya. Oke, posisinya kita bisa tuliskan mula-mula X1 posisi pertama dia berada di 1,5 meter di kanan kotak ya, plus. Kemudian orang tersebut berpindah nih. Berikutnya dia ditemukan berada pada posisi, nah di sini posisi berikutnya, posisi kedua orang ini berada di X sama dengan plus 3 meter. Sekarang dia menjadi kotak nih, ada di posisi plus 3 meter. Nah, perpindahan orang ini dapat kita tuliskan begini nih teman-teman. Karena perpindahan adalah perubahan posisi. Nah, perubahan
kita bisa tuliskan dalam notasi matematisnya dengan menggunakan huruf delta. Ini huruf Yunani delta ya. Posisi notasinya atau simbolnya tadi kita gunakan X. Jadi delta X ini artinya perubahan posisi atau perpindahan. Sama dengan, nah kalau ada notasi delta ini artinya selisih keadaan akhir kurangi keadaan awal. Keadaan akhir maksudnya posisi akhir orang ini kan ada di X2 dikurangi keadaan awal di posisi mula-mulanya, posisi pertama gitu. Jadi delta X sama dengan X2 dikurangi X1, selisih aja ya, selisih posisi akhir kurangi awal. Oke, sama dengan X2 nya 3 meter dikurangi X1 nya 1,5 meter. Jadi 3 kurangi 1,5 meter, masih positif ya. Nah ini artinya orang ini berpindah ke positif kanan, nah, sejauh 1,5 meter ke posisinya paling akhir. Nah ke sini, ini kita bisa nyatakan sebagai berikut. Jadi perpindahan total sama dengan perpindahan yang pertama, yaitu pindah dari 1 ke 2 ditambah pindah lagi dari 2 ke 3. Nah delta X1 berapa tadi? 1,5 ditambah delta X23 minus 3 meter. Awalnya dia pindah ke kanan 1,5 meter, kemudian dia pindah lagi ke kiri 3 meter. Jadi perpindahan totalnya adalah 1,5 ditambah minus 3 minus 1,5 meter. Ini bisa kita langsung selisihkan antara keadaan paling akhirnya, yaitu posisi paling akhir X3 dengan posisi paling awalnya X1. Nah sama dengan 0 dikurangi 1,5. Jadi sama aja ya, hasilnya adalah minus 1,5 meter. Artinya dia berpindah ke kiri sejauh 1,5 meter. Nah jadi kalau cari perpindahan bisa langsung aja tarik garis dari posisi awal sampai ke posisi akhir. Nah ini awal sampai ke akhir mirip-mirip tapi tidak sama dengan perpindahan. Jarak ini adalah panjang total lintasan yang ditempuh selama objek bergerak. Kita akan gunakan contoh orang yang tadi nih, biar sekalian kita akan bedain jarak sama perpindahan. Misal orang ini tadi kan awalnya ada di posisi awalnya, yaitu X1 di plus 1,5 meter. Kemudian tadi dia pindah ke kanan, yaitu di posisi X2 plus 3 meter. Jadi jarak pindah yang pertama adalah jarak dari posisi 1 ke 2 ini sama dengan panjang lintasan ini nih. Nah panjang lintasan tersebut itu sama dengan bisa perpindahan orang tersebut dari 1 ke 2 kan. Jadi kita bisa tuliskan dengan notasi ini delta X 1, 2, tapi kita gunakan simbol mutlak. Ini artinya nilai besar perpindahan ini akan selalu positif. Nah karena yang kita cari adalah jarak atau panjangnya, karena nggak ada artinya kalau panjang nilai negatif gitu. Jarak dari 1 ke 2 sama dengan simbol tanda mutlak dari besar perpindahan dari 1 ke 2. Jadi sama dengan X2 min X1 kan. Nah sama dengan 3 kurangi 1,5. Ini berapa? 1,5 di positif ya, berarti hasilnya adalah 1,5 meter. Nah jadi panjang lintasan ini adalah 1,5 meter. Oke. Kemudian orang ini berpindah lagi. Nah seperti kasusnya tadi ke posisi 0 sekarang. Sehingga kalau kita mau tahu jarak totalnya adalah jarak yang pertama ini ditambah dengan jarak yang kedua. Jadi total panjang lintasan yang ditempuh oleh objek yang bergerak. Oke, jadi jarak pertama, jarak dari 1 ke 2 ditambah jarak dari 2 ke 3. Jarak tersebut dalam diagram Kartesian suku X. Oke, kita tinggal bikin diagram Kartesian suku X nih. Ini acuan ya. Pertama, dia diamati pada posisi 1, 2, 3, 4 cm di kanan, ini X1-nya. Kemudian dia teramati ada di posisi 5 cm di kiri. 1, 2, 3, 4, 5 tuh. 5 ke kiri. Ini X2 ya. Terakhir dia berada di posisi 5 cm di kanan. Jadi
3. Ini posisi pertama, ini posisi kedua, ini posisi ketiga. Yang B, Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dari kedua soal tadi. Ada yang mau ditanyakan? Mana posisi, mana perpindahan, mana jarak? Sudah paham? Mana posisi, mana perpindahan, mana jarak? Paham ya? Paham? Kita ulas kembali. Posisi adalah tergantung dari titik tujuan. Kalau perpindahan, oke. Kemudian kalau jarak, bergerak. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Mohon diperhatikan soalnya. di nomor 3 ini ceritanya ada mobil bergerak dari rumahnya sejauh 8 km ke arah timur. Ke sini, di sini ya, ke arah dari gerak yang ditempuh oleh benda tersebut. Gitu. Oke, jadi perhatikan. Ada soal yang beda dari soal yang tadi ya. Kalau soal yang tadi biasanya menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Tapi ini ada sumbu X, sumbu Y, tetapi menggunakan teori Pythagoras. Masih ingat teori Pythagoras? Kalian, sebuah mobil yang bergerak dari rumah sejauh 8 km ke arah timur. Saya bayangkan 3 meter. Itulah perpindahan dan jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut. Jadi kalau perpindahannya menggunakan titik awal ke titik akhir, karena bentuknya segitiga maka menggunakan teorema Pythagoras. Ya, sesuai dengan rumus Pythagoras. Jadi menggunakan akar 8 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat menjadi 4 ditambah 225. Ini adalah akar 289 sama dengan 17 dan jarak. Semua sudah jelas? Jelas. Sangat jelas ya. Oke, kalau begitu kalian tinggal buat kelompok. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sudah kami bagikan tadi. Perhatikan soal yang sudah kami bagikan. Silakan kalau yang belum mendapatkan soal, maka bisa dikerjakan menurut soal-soal yang paling mudah. Perhatikan soal nomor 1 itu ada seorang siswa berjalan dari rumah ke sekolah sejauh 500 meter ke arah timur. Setelah itu ia kembali lagi sejauh 200 meter ke arah barat untuk membeli buku. Tentukan jarak yang ditempuh siswa. Kemudian selanjutnya tentukan perpindahan siswa dari rumahnya. Tadi di materi kita sudah melihat mana perpindahan, mana jarak, mana posisi. Kemudian soal nomor 2, sebuah mobil bergerak dari titik A ke arah utara sejauh 1 kilometer. Kemudian berbelok ke arah timur sejauh 2 kilometer. Hitung total jarak yang ditempuh mobil. Kemudian hitung besar perpindahan mobil dari jarak yang ditempuh Andi. Kemudian tentukan perpindahan Andi setelah menyelesaikan 2 putaran. Kemudian soal yang keempat, sebuah motor bergerak lurus dari titik awal dengan posisi 0 meter ke arah timur. Berarti kalau 0 meter berarti tidak ada ya ini
Ada yang kesulitan di nomor 2? Tidak ya. Nomor 2 bisa dikerjakan ini? Bisa. Lanjutkan. Nomor 2. Sudah mulai nomor 2. Jadi. Dengan nomor 3 aja. Ini yang nomor 2 sudah. Sudah. Oke, perhatikan. Dari yang dikerjakan ini, kelompok mana yang mau duluan presentasi? Kelompok 1. Di tempatnya saja ya. Iya. Nanti kalau ada perbedaan jawaban, kalau ada yang mau ditanyakan dipertanyakan sama kelompok yang presentasi, silakan ditanyakan ya. Ya. Oke, silakan kelompok 1, silakan kepada teman-temannya hasil dari pekerjaan kalian. Ya. Hasil dari kelompok kami adalah nomor 1, jarak perputaran 2 panjang plus lebar sama dengan 280 ditambah 60 sama dengan 280 meter. Dikurangi 2 putaran sama dengan 560 meter. Perpindahan 0 kembali ke titik awal. Setelah putaran penuh, posisi akhir sama dengan posisi awal sehingga perpindahan 0. Nomor 4, jarak total 6. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kerja kami. 200 meter dari arah barat sama dengan 300 meter ke timur. Jarak menjumlahkan semua lintasan, perpindahan melihat selisih posisi awal akhir berbeda arahnya. Jawaban soal nomor 2. Jaraknya sama dengan 1 km tambah 2 km sama dengan 3 km. Perpindahan besarnya sama dengan akar 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 km. 2 panjang tambah lebar sama dengan 280 tambah 60 sama dengan 250 meter. Kurangi 2 putaran sama dengan 560 meter. Perpindahan sama dengan 0 meter kembali ke titik awal. Setelah putaran penuh, posisi akhir sama dengan posisi awal sehingga perpindahan 0 dan posisi akhir relatif terhadap awal. Sekian. Kemudian dilanjutkan ke kelompok 3. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1 atau kelompok 2 dari kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Berarti kelompok 3 juga yakin dengan jawabannya? Ya. Apakah bisa mengalahkan jawaban kelompok 1? Meter tambah 200 meter sama dengan 700 meter. Perpindahan 200 meter ke timur kurangi 200 meter barat sama dengan 300 meter ke timur. Jarak penjumlahan semua lintasan. Perpindahan Kita mendengar jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3. Dari ketiga kelompok ini, ada yang beda jawabannya? Nah. Sama ya? Berarti sama pinternya semua? Ya. Tepuk tangan sekali lagi. Bagi kita akan lihat. Jadi keempat soal ini masing-masing menanyakan kaitan dengan jarak dan perpindahan. Kita lihat jawaban kalian apakah sesuai dengan jawaban. Berarti ini menggunakan teorema kita.
hitung jarak total yang ditempuh mobil. Berapa jarak totalnya? Jarak totalnya adalah 3 kilometer. Sedangkan hitung besar perpindahan mobil dari titik A ke titik akhir adalah menggunakan teorema Pythagoras. Tapi akar 1 kuadrat ditambah dengan akar 2 kuadrat sama dengan 5 akar 5 kilometer. akar 5 kilometer sama dengan 2 apabila posisinya berubah. Maka perpindahan itu dihitung dari posisi awal ke posisi akhir. Itu yang disebut dengan perpindahan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti pintar semua ini kelas ini ya. Iya. Oke. Sebelum kita akhiri, karena saya melihat ini semuanya sudah semangat untuk pelajaran berikutnya, tetapi karena waktu, maka kita akan selesaikan materi ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan nanti ke materi berikutnya. Kira-kira materi apa? Tadi sudah ditampilkan sedikit. Sangat semangat. Sangat semangat ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada materi kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di minggu depan di materi yang insya Allah lebih menyenangkan daripada materi hari ini. Oke? Oke, demikian.